warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki badhe tanglet. Kita niki sebagai manungso nggih. Waktu dilahirkan niku dalam keadaan suci. Waktu bayi niku procot niku kan keadaan bersih. Terus nglakoni urip sampai saprene, sampai gede sampai tua niku napa nggih pun karo-karuan, hati niku pun mboten karo-karuan. Sifat mboten karo-karuan. Terus dos pundi carane kita niku sakderenge mati niku dalam keadaan napa nggih? Bikol bin salim, ati sing bersih. Dados kaya bayi wau. Nah niki carane dos pundi? Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Gusan dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu alaika ya Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, dumateng para alim, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Krian, Desa Kraton, jemaah baik yang di majelis maupun yang di rumah, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah pertolongan berbentuk sifat Rahman dan Rahimnya Allah, di mana kita dikumpulkan dalam satu majelis dalam rangka ta'lim muta'alim, yang pada malam hari ini kita mengambil materi resiko bagi mereka yang hatinya antara yang menerima dan yang menolak atas ajaran dinut tauhid ini. Resiko keduanya bagaimana orang-orang yang hatinya menerima dan menolak atas ajaran dinul haq ini, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Hal itu Allah sampaikan dalam surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat 17 sama dengan ayat 34. Kita diingatkan Allah ketika saat di dunia tentang kehidupan dunia. Allah mengingatkan baik lewat lesan, tulisan maupun syair-syair lagu. Akan tetapi banyak di antara manusia yang hatinya tidak mendengarkan hal itu. Akhirnya banyak manusia mengabaikan dan hatinya terpengaruh dengan nafsunya masing-masing, sehingga terputuslah hati ini talinya pada Allah.
Semakin ke depan, semakin lama hati ini akan semakin jauh pada Allah. Dan ini semua alami tiap diri kita sebagai manusia. Semuanya tanpa kecuali. Mulai saat Nabi Adam sampai kita. Sebab ketika saat iblis diberikan Allah dua rekomendasi, pertama adalah umur nggak mati-mati sampai ila yaumil qiyamah, yang kedua akan menyesatkan Adam dan anak putu Adam sampai akhir zaman. Akhirnya kita semua pasti akan jatuh di dalam perangkap hawa nafsu. Lewat sifat rohimnya Allah. Dan Allah bertajalli terhadap Muhammad. Akhirnya Muhammad membawa petunjuk bil huda wa dinil haq. Membawa hidayah, petunjuk dan agama yang mengesahkan pada Allah itulah. Akhirnya hamba yang mendengarkan atas seruan Muhammad ini, dia berbangkit ruhnya dari kematian panjang. Akhirnya hati ini bangkit dari keterburukan yang sangat panjang, dimulai saat menjelang akil balik sampai berapa puluh tahun kita tenggelam di dalam jeratan hawa nafsu kita masing-masing. Mengapa asbabul nuzulnya apa? Asbabul nuzulnya Allah menurunkan Muhammad untuk membawa bil huda wa dinil haq, karena keadaan hati manusia itu tenggelam di dalam kubangan jeratan hawa nafsu. Melihat keadaan inilah Bapak Ibu, berarti tidak ada bedanya antara zaman kenabian dulu dengan sekarang. Nggak ada bedanya. Yang membedakan itu cuman secara fisik. Secara kerohaniannya sama. Mengapa Abu Jahal pada saat itu menentang? Karena dia merasa kaya, orang terpandang, tokoh masyarakat, tokoh agama. Yang pada saat nanti zamannya Sayyidina Ali disebut kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang menentang. Secara kerohaniannya sama Pak dengan sekarang, sama. Hati ini oleh karena terkubur di dalam kubangan hawa nafsu, akhirnya kita itu menolak ajaran Rasulullah itu. Menolak. Istilah ringkasnya, kadung kita kepinteran dulu, kadung kita kealiman dulu, kadung kita punya kekayaan terlebih dulu, kadung kita jabatan kita kadung tinggi terlebih dulu, akhirnya menolak. Sedangkan yang tidak punya hal-hal tersebut mudah untuk menerima. Kere,
gak duwe jabatan, iku malah mudah. Makanya di dalam Al-Quran ketika saat menceritakan kisah Nabi Nuh, siapa pertama kali yang menolak ajaran Abdullah Al-Malak? Siapa Al-Malak itu? Para tokoh, para pemimpin. Merasa ditokohkan, merasa menjadi pemimpin, banyak pengikut. Ini pertama yang dahulu. Nah, secara kerohaninya sama pada zaman sekarang. Cuman beda fisik, fisik beda. Sama sekarang itu. Secara kerohanian, dinut tauhid itu banyak yang menolak. Mulai zaman Nabi siapapun sampai sekarang. Lah terus, kalau ini ajaran dinut tauhid itu kaum sudah disampaikan ajaran ini terus ditolak, bagaimana Pak? Langkah berikutnya, Allah iku pegel. Pegel Allah bukan kados pegel jenengan. Pegel Allah itu masih menunggu kesadaran kita sebagai hamba. Nek pegel awak dhewe menungso, gak usah ngenteni menimben. Lah ngoten nggih. Nek pegel Allah itu masih ditunggu kesadaran kita. Tapi kalau sudah waktunya terlalu, lah ini Muhammad itu tidak diperintahkan, Nabi dan Rasul sudah tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Allah akan mengutus utusannya yang berupa malaikat. Langsung Pak turun ke bumi. Apa visi dan misinya? Cuman satu, Allah memerintahkan. Wa ahlaknahum, memusnahkan manusia. Memusnahkan. Kapan ini terjadi? Itu yang punya hak prerogatif adalah Allah. Tapi di situ wa anjainahu ma'ahu. Ada sekecil golongan manusia, kecil sekali. Golongan itu terbatas, minoritas. Wa anjainahu lan nyelametake sapa ingsun Allah ing Muhammad ma'ahu sertane wong sing ngikuti Muhammad. Umpama Nabi Nuh, ya orang-orang yang pada saat itu yang mengikuti Nabi Nuh, masuk kapal lah semuanya. Itu yang Allah selamatkan. Walaupun airnya setinggi apapun, kapal itu pasti ikut naik. Airnya surut, kapal ikut turun. Jangan heran, Pak. Orang-orang yang nggak punya status itu misalkan dihapus. Nasabnya Nabi Nuh, putranya sendiri Kan'an. Ya waladi ta'ali, anakku Kan'an, sini masuk dalam kapal. Tapi Kan'an tidak mau karena dia ada di pucuk gunung. Terus sekarang itu dikatakan ini pucuk gunung. Gak mungkin air bah ini nanti akan naik sampai di atas gunung. Karena Kan'an itu golongan orang yang
tidak mau menerima ajaran Nabi Nuh, maka Kan'an nggak mau. Niki putrane nasabe. Langsung Pak. Lah Kan'an sebelum dia mati tenggelam itu, dia itu melakukan satu perbuatan terhadap seorang wanita, akhirnya wanita hamil, punya anak namanya Fir'aun. Kayak kerungu ya. Gak wanteng Pak, Fir'aun ini ngawur ya mana. Mayite sik wutuh apal Quran. Sekarang kan gitu, nek gelem apal Quran, apal Nadhum Alfiyah, mayit sampean utuh. Iku ndudono sampean meleki. Wong dipangan rayap, pangan blatung gak gelem. Meleki. Wis gak nyeritakno sejarahe Fir'aun boten. Artinya Bapak Ibu, kalau panjenengan ada di kapal yang disebut Dinul Haq, di dunia selamat. Setinggi apapun kemewahan pangkat jabatanmu, nggak akan bisa menghalangi ruhaniyahmu kepada Allah. Pada Allah selamat. Apalagi di akhirat. Di dunia wis selamat, apalagi di akhirat. Coba kalau ruhaniyah jenengan tidak di dalam kapal ini, tidak di dalam Dinul Haq. Lah, jadi wong sugih mesti takabur. Pasti riya, hasud muncul. Punya jabatan pasti sampai iki zalim. Siapapun Anda, apal Quran pasti. Lungge. Karena di situ jenengan kali kulo atiku masih merasa miliki. Nggak iso Pak, ati langsung tek, wae Allah, nggak iso. Merasa keakuan dirinya sebagai patung nggak bisa. Nggak bisa. Pasti merasa memiliki. Padahal ya sudah tahu secara teori kabeh semua apa yang ada di langit dan di bumi iku milik Allah, dan pada dirimu iku sebagai titip. Sudah paham lo jane secara teori ilmu syariat lah gitu. Tapi waya praktek nggak iso. Karena apa? Karena talinya ruh sampai kali kulo pada Allah ikut terputus oleh hawa nafsu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Keadaan seperti ini sampai mati. Sampai mati. Udah kembali kepada wa anjainahu ma'ahu. Kapan ini terjadi secara fisik, secara syariat? Wa ahlaknahum, Gusti Allah memusnahkan. Udah gak usah dipikir. Sing penting jenengan ini bisa sudah masuk di golongan pertama nanti. Ya, golongan pertama nanti. Jangan sampai terus menerus di golongan yang kedua nanti. Monggo kita bahas surat Muhammad, surat ke-47 ayat 17. Walladzina lan wong akeh ihtada kang padha nampa hidayah sapa ladzina zadahum mongko ning kunu Gusti Allah nambahi ing alladzina hudan, nambahi apa petunjuke. Wa atahum taqwahum
wa atahum lan nekaake sapa Allah hum ing mereka, menganugerahkan Allah terhadap mereka tentang masalah apa? Takwahum, takwane. Orang-orang yang sudah mau menerima hidayah dan dinul haq bil huda wa dinil haq ini, Gusti Allah itu pasti akan nambahi hidayah berikutnya. Bentuknya apa? Jenengan diperintahkan Allah untuk ngaji ben wulan. Iki lho, mohon maaf, mboten enten aras-arasene. Untuk mendengarkan tentang masalah kajian-kajian dinut tauhid, nggak ada belengernya. Baik yang datang di majelis langsung atau di rumah. Kita terkadang nggak bisa ke majelis karena memang kondisi kita nggak memungkinkan. Entah waktu kerja, kenasib malam, entah anak sakit, macam-macam. Ketika live sampai nggak bisa mengikuti, mesti sampai mencari siaran tunda. Loh, hati digerakkan Allah, disitulah yang dimaksud hudan. Zadahum, Allah menambahi petunjuk-petunjuk terkait masalah ilmu. Allah memberikan kepahaman-kepahaman terkait masalah ilmu. Sebab atas dasar kepahaman itulah memudahkan hati jenengan untuk bisa menanggalkan semakin mudah terkait keakuan diri, terkait keakuan makhluk di dalam hati sampean. Akhirnya Allah kasih tahu, kasih titel wa atahum takwahum. Takwa sampean iki semakin kuat. Iman sampean iku semakin kuat. Mboten mudun, mboten turun semakin. Iman enggak ada iman turun kalau sudah bidinul haq iki mboten enten. Bahasa sampean iku jatuh bangun itu bukan turun iman. Sebab jatuh sampean iki gak mungkin jenengan menginginkan jatuh. Jenengan kalau sadar yang menjatuhkan iku Allah. Yang membangunkan ruhaniyah jenengan itu ya Allah. Berarti sudah nggak ada bedanya antara jatuh dengan bangun. Kalau hati sampean sambung menyang Allah, antara jatuh dengan bangun, la farqa bainahuma, sudah tidak ada bedanya. Lah disinilah Allah wa anjainahu ma'ahu, Allah menyelamatkan keadaan hati kita ketika datangnya perkara-perkara yang berkenaan dengan kesenangan dunia. Artinya datangnya kesenangan dunia tidak menjadikan itu penghalang hati jenengan untuk selalu bertemu Allah. Justru kemewahan dunia atau selainnya itu jenengan jadikan sebagai tumpaan kendaraan untuk bertemu Allah. Inilah yang disebut ketika saat kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu disebut buraq. Ya. Mboten mleburok ya. Buraq. Buraq itu nafsuan. Makanya bentuknya seperti kuda, ada suwiwinya, sayapnya, wajahnya seorang wanita. Aslinya pada waktu itu buraq itu liar, Pak. Kok umpama mboten liar, nggak mungkin Allah merintahkan Jibril, Mikail, Israfil, Israel negeni, apa negeni itu? Ngendalikan, kendaline, nggak mungkin. Artinya apa, Pak? Keakuan kita itu, Pak. Selama belum jinak,
Nggak bisa kita jadikan sebagai tumpaan untuk menghadap Allah, nggak bisa. Keakuan dalam hal nopo mawon, contoh dengan kali kula melakukan ibadah sing murni, ibadah mahdoh, contoh sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, murni ibadah itu. Ini mesti dalam hati kita itu punya iman, punya keyakinan kalau kita yang melakukan. Nah, ini berarti nafsu kita jarane ku mau liar. Nggak bisa. Liar. Makanya harus dikasih kendali. Sebelum kita kasih kendali, kita jinakkan. Inilah ketika saat menjinakkan yang dimaksud Rasulullah uzlah. Besok umatku akan melakukan satu peperangan jihad akbar, yaitu melawan hawa. Ya ini jihad jeneng kholwat iki Pak, jihad. Kholwat itu untuk menundukkan nafsu dalam diri kita, yaitu keakuan kita. Akhirnya jenengan kan disuruh wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad, berzikirlah kau terus mulai pagi sampai sore. Bayo gak kau bernyambut gailan, bukan ngoten. Zikir sing dimaksud di dalam surat Al-Insan ini bukan disebut, walaupun di situ ayatnya wadhkur isma rabbik, sebutlah, berzikirlah dengan nama Tuhanmu. Tapi maksudnya adalah kesadaran dalam diri jenengan bahwasanya apa yang muncul dan timbul pada diri kita atau di luar diri kita makhluk, kalau hatimu sadar itu yang berperan adalah Allah, itulah maksudnya zikir. Eling nang Allah, lah ikut disuruh pagi sampai sore. Kholwat, wirite zikir itu tadi. Malam hari disebut kholwat. Jenengan tinggalkan seluruh persoalan dunia, baik secara fisik, lebih-lebih secara ruhaniah. Guys, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Secara khusus tetap disuruh untuk melakukan. Waktu sholat, tinggalkan kita semua urusan dunia, khusus untuk Allah. Menyembah dan bertemu Allah. Lah ini bagi golongan pertama menerima ajaran bagaimana caranya ruhania itu untuk memenangkan peperangan ini dengan nafsunya sendiri. Setelah kita melakukan proses peperangan ini, maka wa'atahum, Allah menganugerahkan jenengan yang disebut anugerah yang kekal, anugerah yang abadi, yang disebut takwa. Siapapun panjenengan, latar belakang nasab dari manapun jenengan, manakala sudah mendapatkan anugerah takwa ini, saya tidak bilang insya Allah. Kalau saya bilang insya Allah berarti ayat ini meragukan. Meragukan apa? Pasti kau selamat dunia dan akhirat. Gampang toh? Nek ndolek slamet kau gampang. Nek jenengan madosi cak selamat mangel. Wis gak duwe nomor WA, diparnang omah terus si bapak niku nang sawah. Di padang sawah konco-konco jarine mancing, digoleki nang nggone kolam, terus si semayanan ambek pacare, wis bingung ngamen goleki. Makane nek jenengan madosi kula sing mesti ketemu nang omah dina Sabtu. Wah, gampang wis, kula mboten blakraan nek Sabtu. Mboten, paling ya telat mulie ngoten mawon.
habis ngaji Jawa Tengah, Jumat pulang jam 12, kadang sok telat jam 7 sampai rumah, kadang pernah jam 9 nyampe rumah karena macet. Berarti golongan pertama ini golongan yang dicintai Allah, golongan yang Allah jadikan sebagai kekasihnya. Pun milih pundi monggo sak kersa jenengan. Lanjut surat 34. Innalladzina sak temene wong akeh kafaru kang padha ngingkari nolak sapa ladzina. Niki ayat ini diawali inna, berarti gak main-main, sesungguhnya. Nah, jadi ini sebagai penegas. Sesungguhnya orang-orang yang menolak ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid, di jalur hakikat. Saya mengatakan di jalur hakikat. Kalau ayat ini kita masuk pada muhakamah, di jalur syariat. Kalau kita masuk di jalur mutasyabihat, hakikat, ruhaniyah, bukan jasmani. Wasaddu lan ngalang-ngalangi sopo aladina tadi, ngalang-ngalangi ansabilillahi maring wong sing wis mlaku ning dalan Allah. Siapa sabilillah ini? Orang-orang yang hatinya sudah duduk, perilakunya, hatinya sudah diduduk di dinul haq. Ansabilillah ini. Mereka itu dialang-alangi terhadap mereka yang mengingkari ajaran dinul haq. Summa matu bongko orang-orang ini yang ingkari loh, mati. Misalkan wahum khali utawi alladzina mang iku kufarun, status iku, mohon maaf ya, nyun sewu kula mboten kok ya mengkafirkan orang ndak. Iku kufarun, status iku ingkar nang Allah, ingkar nang Tuhannya. Sesungguhnya orang-orang yang menolak ajaran dinul haq dan mereka selalu menghalang-halangi terhadap orang lain yang sudah masuk di dinul haq, itu pasti Pak. Karena kita ngalami sendiri masing-masing kisah kita. Kadang suami itu ngalang-ngalangi istri, istri ngalang-ngalangi orang dekat, bahkan anak. Sebenarnya Pak, atas ketidakfahaman, sehingga imannya tidak sarojo. Mengapa di situ? Iya, karena yang ingkar memandang dari sisi makhluk, dari sisi syariat. Yang sudah di dinul haq itu memandang dari sisi hakikat, sisi hidup, sisi Allahnya. Contoh. Iki jeruk Pak. Umpama jeruk niki wis dionceki bojo lanang ambek bojo wadon jagongan. Pas sing estri niki sing ngupas, terus sing jaler iku sing dahar. Sing jaler sanjang, Dek, alhamdulillah manis jeruke. Terus sing istri jawab, lho sing manis iku Allah, duduk jeruk. Geger mboten? Mesti geger. Akhirnya oleh karena tidak paham, mosok jeruk iki Allah, ngono. Dia memandangnya makhluk, hatinya tidak bisa tembus pada Allahnya. Ala innahu bikulli syai'in muhit. Dia tidak bisa sadar
Kalau Allah itu sesungguhnya meliputi atas segala hal apapun, baik di dalam maupun di luar jeruk itu ada Allah. Nggak bisa hatinya langsung tembus itu. Karena ajaran dinul haq ditolak, Pak. Ditolak. Yang satu mengatakan itu adalah manisnya jeruk, si istri mengatakan bukan. Manis di dalam manis itu Allah. Wis. Ikilah Pak tabrakan antara hukum syariat dan hukum hakikat. Belak. Makanya mesti mungsuhan. Wa yasudduna an sabilillah. Suami ini pasti menghalang-halangi terhadap istrinya ketika istrinya an sabilillah, berjalan di atas jalan Allah, kebenaran. Sabila rosad, dia, dek kamu itu sesat, dek. Muridnya sapa? Sak joget awakmu iku ngaji nang JB. Yang ngunae wis JB ya wis. Sesat, haram awakmu ngaji ke sana. Loh Pak, Bu. Ini sudah terjadi Pak di tengah-tengah jamaah. Masya Allah, kadang-kadang bentuk wayasuddu menghalang-halangi gini. Kui sejak kapan belajar ilmu hakikat? Tak kandani, tonggoku gendeng. Ya dendeni loh, nakut-nakuti. Padahal jane nggih, wong nek ngaji ki kok mesti gendeng. Atine Pak gendeng nang Allah. Saking cintane, saking pingin ketemu nih, membawa beban rasa rindu untuk selalu bertemu pada Allah, guys. Hati ini terasa kasmaran terus, bukan jasmani. Anggapane tonggo sampean kan jasmani ini, ya dah. Ini mboten. Emang betul gendeng. Nek tonggo sampean mang kebablasan mungkin. Yes, Bapak Ibu, bentuk menghalang-halanginya nyun sewu, kadang-kadang nyun sewu loh, di majelis ada kiai yang menyampaikan tauhid, kita ngomong jejer kula, jejer sinten ngoten, keceron, sing dibahas lu keceron, gak kira nyantol, ngoten nggih. Ya Allah, kok iso ngomong jeru wong gak tau nyengklung? Mboten sah makalah niku. Mboten sah. Bagaimana Anda akan tahu sungai ini dalamnya wong Anda tidak pernah? Apa bahasa Indonesia nyemplung, Pak? Menjebur ya enggak. Makalah iki mboten sah, Pak. Yang paling mentok Pak, wa yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi niki mengatakan dzalika dzalalah, iku sesat. Bagaimana sah makalah itu mengatakan sesat? Lah wong Anda tidak tahu isinya. Nyun sewu, niki ning piring iki napa Pak? Kula wau ngarani brengkesan niki. Bentuknya mesti koyok brengkesan bayem klothok, padahal napa? Lemet. Bagaimana saya dianggap sah makalah saya mengatakan iki buntelan brengkesan bayem sementara dereng kula buka, mboten sah. Oleh hati golongan yang kedua iki tertutup dan ditutup oleh Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa qala aidan khatamallahu ala qulubihim. Bagaimana mungkin dikatakan benar makalahnya mengatakan kalau dinul haq itu sesat, mboten sah. Kalau sudah masuk jebret merasakan dan tahu baru boleh komentar. Tapi Pak, orang yang sudah membuka diri, hatinya dibuka, dinu tauhid itu jenengan rasakan, aku yakin mesti Anda akan
tertarik dengan rahmat Allah. Akhirnya sadar, iya selama ini saya sholatnya ngawur, nyembah saliyane Allah. Sadar terhadap semua kejadian amaliyah kita yang bersifatkan ibadah murni itu gak diterima Allah. Sudah sadar. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Ditolak. Baru sadarnya di situ. Sebab apa? Ketika beribadah, keadaan ruhaniyah kita. Ketika jasad ibadah secara murni, sholat, zakat, puasa, haji, maca Quran, apapun sing murni, ruhaniyah kita masih menghadap selain Allah. Sadar. Baru gak komentar, dzalika dhalala. Bagi orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, kok ya summa matu, dia mati. Kesempatan umur hidup di dunia itu habis. Bagaimana? Wahum kufarun, dia iku kegolongan yang ingkar pada Tuhannya. Falayaghfira, mongko ora bakal. Rungokno kupingi. Wong ahli hijab. Falayaghfira, mongko ora bakal. Ora bakal iku wis gak ada harapan. Ngapura sapa Allahu Gusti Allah lahum maring semua kesalahan mereka. Kesalahan mereka ada dua, Pak. Jasmani dan rohani. Jasmani kita, mohon maaf, melanggar hukum syariah. Maksiat kita waktu di dunia ini, jasmani. Mbuh ngutil, mbuh ngerasani wong. Mana dosa yang terkecil dan yang terbesar? Fala yaghfirullah. Allah tidak akan pernah mengampuni. Dosa yang kedua, kesalahan yang kedua adalah rohani. Apa? Syirik. Rohani ini ada kaitannya dengan iman. Suami tadi imannya terhadap jeruk, padahal jeruk iki makhluk. Dia meyakini yang mendatangkan rasa manis adalah jeruk. Berarti jeruk makhluk ini bisa mendatangkan manfaat bagi si suami tadi. Padahal bagaimana Allah katakan di dalam surat Maidah ayat 76. Sampai Rasulullah itu loh disuruh berkata kepada Allah, omongono iku apa? Bilangin umatmu Muhammad terkait makhluk apapun itu nggak bisa malakum dzarra wala naf'an, nggak bisa mendatangkan bahaya atau mudorot, mendatangkan manfaat, nggak bisa. Sampak Pak Bu ya. Wis, makhluk yang termulia pandangan manusia siapa? Muhammad toh? Muhammad. Allah katakan, tertuang di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kaum Muhammad niki tidak akan pernah bisa menolong, memberikan pertolongan atau memberikan petunjuk terhadap orang lain sekalipun orang lain itu engkau cintai. Orang yang dekat kepada beliau. Siapa? Anak dan istri dan sahabat. Orang dekat. Dibuka kalau nggak percaya di dalam Al-Quran tadi. Lah terus siapa? Ya Allah yang memberikan petunjuk itu, yang menolong itu, yang mendatangkan manis itu siapa? Walakinallaha yahdi may yasha.
Akan tetapi yang memberikan semua itu adalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Merekalah yang tergabung di dalam golongan pertama tadi, menerima ajaran dinul haq ruhaniyah ini pun titik. Sampai tingkatan Rasulullah. Oke, kita beriman bahwasanya Rasulullah yang memberikan syafaat kita, ya dah? Oke, tak buka surat Az-Zumar ayat 44. Sampeyan lihat bagaimana Allah menyuruh Muhammad untuk berkata terkait syafaat ini. Qul, katakan Muhammad, iki Allah menyuruh terhadap Rasulullah. Lillahi ku tetap kedua Allah apa asyafaatu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Katakan Muhammad bahwasanya syafaat itu seluruhnya datangnya dari saya. Cuman aku bertajali lewat kaum Muhammad sehingga Muhammad seakan-akan bisa memberikan pertolongan pada gak podo ambek jeruk wau. Sama. Allah bertajali terhadap nurnya yang disebut nurullah. Wujudnya nurnya adalah jeruk. Dengan adanya Allah bertajali itulah akhirnya seakan-akan jeruk itu bisa mendatangkan rasa manis. Akhirnya bahasane Allah menitipkan syafaat terhadap Muhammad untuk semua lawis. Tak gelut nek ngeten pun. Tapi imanmu jatuhnya syafaat itu yang memiliki datangnya dari Allah. Tinggal kita memandang dari mana, Pak. Nek jenengan memandang makhluknya, iman Anda pada makhluknya. Baik Muhammad maupun jeruk. Tapi nek Anda hatinya memandang Allahnya, pasti iman Anda jatuhnya pada Allah. Ya bunayya, hi anak putuku, la tusyrik billah. Jangan kau menyekutukan Allah dengan jeruk. Dengan yang lain makhluk Muhammad. Dengan yang lain makhluk uang. Dengan yang lain makhluk air. Dengan yang lain, nurullah sak jagat niki Pak. Jangan. Sebab jikalau kau melakukan itu, inna syirka la zulmun adzim, surat Luqman ayat 13. Hatimu akan gelap pada Allah. Kau tidak akan tahu nyatanya Allah. Nyatanya wujudnya Allah. Imanmu akan terhadap selain Allah wujudnya. Inna syirka sak temene syirik ikulah zulmun azim, yakti dosa yang maha dosa. Ngoten niki nek bahasa syariat. Jadi kesalahan syirik kita khafi, kesalahan syirik golongan yang nomor 2 innalladzina kafaru tadi apa? La yaghfiro, ora diampuni. Apa akibatnya kalau itu sudah tidak diampuni Allah? Kita lihat di dunia. Hati sampean sugih ya apa mesti ono rasa khawatir. Rasa gelisah. Rasa takut. Takut kelangan sugih dadi wong melarat. Ketakutan itu. Karena Anda tidak tahu sebenarnya siapa. Yang maha ini siapa? Sing duweni jabatan wedi kelangan jabatane. Itu pasti, Pak. Dadi lurah. Misali wis paling ndek-ndekan ae wis lurah, aku gak ngomong DPR. Dadi lurah. Jadi kepala desa. Jikalau hati itu tidak masuk di dalam dinul haq, mohon maaf. Sak ngalim-ngalimu koyo opo? Aku gak nuduh lu ya.
Enggak nuduh aku. Cuman saya berbicara fakta di lapangan. Sebab Allah iku innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu walaupun sedalam apapun isi hati kita sebagai manusia. Ngeten ternyata sa alim sa pinter-pinter kaya apa diri kita sebagai makhluk tentang ilmu zahiriyah, manakala tidak kau landasi dengan ilmu hakikiyah, nyun sewu, nggak bisa kita menghindari kebiari itunya. Sampeyan terjemahno dhewe. Sampeyan terjemahno dhewe. Pasti kita akan takut dengan kehilangan jabatan itu. Apalagi secara fisik. Walaupun orang lain tidak tahu, masyarakat tidak tahu, kita telah menggunakan yang bukan hak kita. Bosok ada muncul panggilan, teko kepolisian, mak, ning ati, nggih mboten? Wah, sapa sih bocorno iki? Karena ada LP, laporan ada panggilan, dugaan pasal bla 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 bla. Wis, tak jamin turumu gak iso nyenyak. Tak jamin manganmu gak iso enak. Akhirnya nutrisi imunmu akan turun. Gampang loro, gampang greges sampe. Wis bingung, akhirnya melayunan dukun. Biya aku kok nek disidik amri polisi ini mingkem rapet. Mboten saged omong. Kula disidik ambek ngapunten. Inspektorat amri mboten blakrak takoke pripun. Gampang. Aku iku dukun terkenal. Tinggal awakmu kuat bayari apa gak? Bayari aku. Nah, masalah kula nggih tahu tadi dukun. Situ tok Pak, dukun bayi. Dereng. Kula niki mantan wong bejat ngian sami kalih jenengan. Taren-taren Pak, ada maharnya. Bahasane mahar ya. Apalagi zaman ninja biyen. Laris sabukku biyen niku. Pol waris. Allah, mahare disebutno alasane aku iki poso padahal gak. Aku wiritan ben bengi sampai 7 dino. Makanya sampean tak suruh ke sini kalau sudah 7 hari. Bengi tak wirid tak wifik. Padahal nggih ngorok. Bujuk itu iku asline. Ngandelo aku masalah aku yo tahu niku lho. Ngoten nggih. Wis lerenono, temen lerenono. Niku lho dhewe figur. Gerdi lu ngomongi 7 dino sampai ngucake percaya nek soro dadi dikenekno dhuwit sakme ini. Oh iya soro ngono aja ngene padahal yo Allah ya Karim. Wis iki mumpung waktune wis kari didik ndang lerenono tobat to wis kari ngono tak. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika saat dipanggil oleh Allah, summa matu, kematian itu datang. Belum ada kesempatan untuk bertaubat yang disebut taubatan nasuhan. Itulah taubat di mana ruhaniah Anda menerima dinul haq, mati golongan yang kedua ini. Akibatnya fala yaghfirullahu lahum. Udah kita menanggung dosa. Mesti ruhaniah mungkuk ketika saat pindah alam dari dunia ke alam barzah mesti gelap. Kecuali dapat rahmat Allah. Dapat sifat jaiznya Allah. Kalau tidak, mohon maaf sekali lagi,
tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap saudara saya yang masih menolak. Tidak. Wacakno Quran, wacakno tahlil, wacakno yasinan, wacakno wistah opo wae. Tapi posisi keadaan yang membaca adalah mingkol bin rohibin, hati yang condong pada selain Allah, ditolak. Proteso. Nomor saya ada di konten YouTube 0856 3282 561. Silakan protes. Silakan. Tapi terus terang saya lebih condong mau dijak dialog daripada debat. Nek debat tak tinggal mangan jeruk. Nggih. Ilmu ini tak boleh didebatkan. Ilmu ini diterima, diresapi dulu. Nek cocok monggo, nek gak cocok nggih dilepeh mawon, tapi ojo disempurno. Nggih, dilepeh mawon. Saya nggak ngajak, nggak nantang, nggak maka tadi kan saya katakan, saya tidak mengurangi rasa hormat terhadap saudara saya yang menolak din tauhid. Masyurtah iki hukum kepastian. Anda bacakan apa yang sebisa Anda, tetapi posisi Anda, hati keadaan Anda hatimu itu dalam keadaan mingkol bin rohibin, dari sumber hati yang condong pada selain Allah, ditolak. Iki dicara wong ngirim gak tutuk panggona, gak akan mendapatkan rahmat oleh Allah. Sifat jaiznya Allah, sifat wenangnya Allah, walaupun dia itu ahli azab, Allah memberikan rahmat atau sifat jaiznya, maka tidak ada kata sulit bagi Allah untuk mengampuninya. Setinggi apapun dosa yang berkenaan dengan jasmani, hablum minan nas, atau sebesar apapun dosa ruhaniah Anda, keimanan syirik, manakala Allah memaafkan, iku lho ing mungguh Allah kecil. Sebab innallaha bikulli syai'in qadir. Kecil bagi Allah. Nah, yang perlu kita teliti, sebab apa bapakku iki kok dapat rahmat? Kok Allah memberikan kasih sayangnya, sifat jaiznya? Ternyata Bapak Ibu, ternyata entah punya anak yang hatinya sudah makrifat pada Allah, dan atau ketika jenengan ngundang tonggo tahlilan sampai iku, ada satu tetangga yang hatinya sudah makrifat tanpa diketahui oleh masyarakat. Makanya jenengan nek nyelameti Pak Bu ojo ngundang mek loro kiwa tengen tonggo loro gindil, ojo. Sa-RT geradak lho, barangkali ada wali Allah di situ. Nek enggak, iku geblake mbing ngoten mawon. Sebab para kekasih Allah itu ketika amal jasmani, keadaan ruhaniah mesti makrifat. Syekh Ibnu Athaillah dawuh, husnul a'mal utawi piro-piro baguse piro-piro akmaliyah jasa. Akmal iki hal-hal yang berkenaan dengan ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf. Nangone jasad ini iki disebut akmal. Iku baik di mata Allah disebabkan karena nata iju husnil ahwal, keadaan ruhaniahnya beliau. Bagaimana keadaan ruhaniah beliau? Tajali pada Allah.
mingkol bin zahidin, condong nang Allah, mentajalikan. Akhirnya si kekasih Allah makhluk itu kan lepas toh Pak, mojo tahlil lepas, mojo apa wis mboten ngerasa dheweke melihat jamaah kuwatah niku artinya sudah tidak iman jamaahnya yang membaca, tapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Inilah sebab mengapa Gusti Allah menurunkan sifat jaiznya terhadap golongan ahli azab. Akhirnya menjadi roh diampuni. Pun ada di sini. Maka Rasulullah berkata, idza mata benu adama ing kotoa. Ketika anak Adam itu meninggal, terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara, termasuk anak soleh. Awaladin solihin, lagi anak solihin nih. Mboten enten ning hadis kula padosin one Hasan Soheh Hasan Doif atau hadis napa mawon mesti wonten solih. Soleh itu berarti bagus. Ruhaniyahnya keadaan itu makrifat pada Allah. Ini bisa menolong orang tua. Ngoten nggih? Artinya sebetulnya bukan anak itu yang menolong. Wong anak iku makhluk. Wong Kanjeng Nabi gak iso kok. Kalau makhluk kita memandang, cuman Allah bertajali lewat Nabi Muhammad tadi. Ngaten dah. Allah bertajali lewat anak soleh tadi. Ngaten lho Pak. Jelontroe itu seperti itu. Endingnya itu seperti itu. Bukan anak yang menolong, tapi Allah. Walaupun secara undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Allah, siapa yang tatkala di dunia itu tadi ingkar kepadaku neraka, siapa yang taat padaku Ika undang-undang pasti toh Pak. Tapi ketika dia itu di muka hakim yang paling adil, hakim mengatakan wafarallahu lahum, siapa yang bisa protes? Surat Ali Imran ayat 31. Siapa yang mengikuti Muhammad secara kafah sempurna, dohir sak batini, jasad sak rohaniyahnya, yuhibbukumullah, dia akan diterima cintanya oleh Allah dan dijadikan Allah sebagai kekasih. Terus dosa-dosa yang kemarin bagaimana? Wa yaghfir lahum dzunubahum, diampuni. Amin tingali. Ali Imran 31, nek gak pedoten guluku. Iki Quran. Iki Quran, gak main-main. Iki hukum yang paling tinggi. Ing miturut pandangan umat Islam. Setelahnya as-sunnah, setelahnya ijma' qiyas. Istihad ulama-ulama. Ijma' qiyas itu istihad ulama-ulama. Mufakat setelah istihad ulama 1, 2, 3 akhirnya memutuskan bla 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 bla. Makanya kita kenal sering dulu itu di pondok itu ada istilah bahsul maksail. Ada masalah terus dibahas. Si A membawa kitab beberapa lemari, si B yang ngono hujahnya. Itu namanya bahsul masail istihad. Akhirnya diputuskan, lah putusan itu namanya ijma' qiyas. Lah kita memakai hukum yang paling tinggi, Al-Quran. Allah akan mengampuni segala kesalahan mereka, baik secara fisik maupun secara rohani. Maksiat secara fisik ataupun maksiat secara hati. Iman kita syirik pada Allah. Gak terasa. Ada syirik jali, ada syirik khafi. Berhubung keterangan syirik khafi tidak disampaikan di tengah masyarakat, maka kita sebagai masyarakat nggak paham kalau kita beriman jeruk manis datangnya dari jeruk itu termasuk syirik. Akik, nah, akik nih lo tahu akik? Ali iki akik kalau munyeng.
mbae dulu itu nirakati mewefik akik niki. Sopo sing gawe akik iki? Sopo sing gawe akik iki? Nek sing gawe wong lanang, wong wedok mesti katut. Nek sing gawe wong lanang sing gawe wong wedok, wong lanang model apa ae mesti katut. Ngerti tak katut, Pak? Mbuh katut apa nih? Gak ngerti aku. Lu nggih, karena memang ada khodam. Ada karomah. Contoh. Iki umpama lho Pak ya, ampun dikira enggak. Nek sampe jaluk tak gemehne wong ngono ya. Ndak. Nyun sewu. Akhirnya jatuh imanku terhadap si akik. Iki syirik jali. Lah syirik khofine ati kita mandangnya terhadap karomah. Inilah yang dikhawatirkan Rasulullah itu pada umatnya itu seperti ini. Lah bila mana hatimu itu memandang Allah bertajalli, mboten masalah. Apa bedane sampean iku ning omah iku ndeleh pacul ambek linggis? Pacul ambek linggis lho, Pak. Ndeleh pacul ning omah, ati sampean beriman. Pacul makhluk ini manfaatnya gede. Lah ngoten nggih? Kana bedane, Pak. Jenengan ndeleh pacul ambek ndeleh linggis, padha ae, Bos. Wis gak usah gegeran. Sing gali-ali yo sing gawe yo. Gak terima siji yo 10 kawin cek koyo tesi. Mboten apa-apa. Silakan. Apa bedane keris yoan ambek linggis ning omah? Sama, sing penting iman di dalam hatimu itu adalah terhadap ala innahu bikulli syai'in muhit laisa kamislihi syai'un. Wis, apabila mereka ini mendapatkan rahmat sifat jaiznya Allah, maka ketika saat dihadapkan di hakim yang paling adil, didok bebas, siapa yang bisa protes? Gak bisa, Pak. Untuk menggagalkan keputusan hakim Allah iki loh, nggak ada yang bisa. Padahal iki secara teori ahli neraka. Sampeyan ingat hadis yang menceritakan tukang lonte niku? Ingat ah? Ono wong wedok selalu penggaweane itu, pekerjaannya itu melayani laki-laki hidung belang. Mung hanya gara-gara memberikan minum sama guguk itu loh, kok iya dadi ahli suar. Ampun mandang guguke, pun mandang perilaku dohir, Pak. Jangan. Anda harus menyelidiki keadaan ruhaniyah beliau. Mesti mingkol bin zahidin, dari hati yang condong pada Allah, imannya makrifat. Dia tidak mengakui dirinya yang kasih minum, enggak. Lah kalau ini hadis penafsirannya keliru, mohon maaf. Semua para lonte habis ngelonte golei anjing. Paham ya? Wes, sekarang tak balik. Siapa Imam Ghazali? Umat Islam yang tidak kenal, semua kenal. Beliau gara-gara kejadian satu tok. Allah dawuh, Imam Ghazali itu olehnya Allah memberikan rahmat, olehnya Allah itu memasukkan surga. Keterangan, bukan karena sholatnya, bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, karena lalat. Lalat apa laler, Pak? Lalat ambek laler ya padha mawon ya. Karena lalat ketika saat beliau itu mengarang kitab Ikhya,
pulpen beliau itu mau dimasukkan ke asbak tinta itu ada lalat yang minum. Belum selesai dia inggati. Apa inggati kok Pak? Hindari. Menunggu lalat kenyang. Kemudian lalat itu terbang. Baru dia memasukkan pulpen ke mangsi. Inilah yang disebut Lailatul Qadar. Jenengan walaupun amalia sampai sekecil apapun, kalau di situ betul-betul didasari makrifat hati sampean pada Allah, ya ini. Tapi ya jangan lantas duwe kesimpulan gini Pak, walaupun sak rakaat, sak umur, sak rakaat sing penting makrifat, bareng ngono sudah tidak rakaat-rakaatan lagi. Ya jangan begitu, paham maksud kula? Hatal yakin Al-Hijr ayat 99, Rasulullah ketika meletakkan hatinya pada kemakrifatan Allah itu sampai mati. Sampai mati. Artinya aktivitas apapun yang terjadi pada beliau itu selalu didasari keadaan rohaniah yang makrifat pada Allah. Saiki tinggal pertanyaannya adalah, jenengan kali kula manusia, wahai manusia, yang namanya mati mesti. Cuman tidak tahu sisa umur kita tinggal berapa. Kita nggak ada jaminan. Lekaslah. Yang ada di golongan kedua ke golongan pertama. Ini namun saran Pak. Bukan maksa loh ya. Syarat. Sebelum datangnya min qabli ayatiyakumul adzab. Sebelum datangnya satu kematian. Silakan. Biar jenengan gak jaga no anak. Ya nek punya anak seperti itu. Kalau enggak, kita itu upaya sendiri. Ya nek gak anakmu tambah seneng jenengan iku nek kate mati. Masalahnya nunggu warisan. Kalau sering Pak mendapatkan tamu itu ketika saat orang tuanya sakit itu minta ombenan supaya Gus cendang mati. Nggih. Sakno kula niki sak keluarga ikhlas melihat bapak kesakitan seperti seakan kalau nek wis mati, nek wis ndang wis. Ngoten nek. Biyuh kula nggih meneng mawon. Anak ya koyo ngene ya. Itu ambek wong tua. Ketika saat anak loro, wong tua iku sampak ditempuh, direbut warase, direbut uripe. Lah ngoten nggih. Boten ana rasa pegel. Awak dhewe sebagai anak nunggoni wong tua petung dina petung bengi ngene wis, waduh, pegel aku. Noyo prok, nek sing prok kandhane dengkal. Kandhanane iku lho. Lah ngoten nggih. Ngoten niku kudu tak jotos sae ngene. Niki bahasa syariat lho nggih. Bahasa syariat. Ilingo. Awakmu ketika lahir gak iso apa-apa. Wong tua bengi enak-enake turu jenengan nangis diteteki. Wong tua wedok iku paling soro. Bar neteki nang anake, pake dulit-dulit ganti neteki nang kau nak marin. Allah ya Karim. Pun kok belakrak tutup kuning sih Pak Noah. Pun kesimpulannya iku mang motivasi saya terhadap jenengan, saya tidak akan pernah menyalahkan Anda ketika Anda itu masih menolak ini, karena anggapan saya Anda masih diproses Allah. Mudah-mudahan Anda masih ada kesempatan untuk bertaubat. Itu aja. Oleh sebab itu fafiru ilallah, kembalilah, larilah lekas kau pada Tuhan. Oke, Bapak Ibu hadirin, itulah apa yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan di bulan Januari. Mulai bulan Februari nanti kita break dulu Pak nggih. Kita break dulu menjelang Ramadan.
mungkin karena kami fokus untuk mensiapkan tamu-tamu Allah di sasi Ramadan. Jadi bulan Februari libur, ngoten. Padahal itu kan masih ada waktu lah, ngoten ya. Jadi mohon maaf sekali lagi oleh karena ini saya menyampaikan di daerah Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih terhadap jenengan pengurus yang mau memberikan waktu minggu keempat di bulan 2 tanggal 25 itu waktunya diminta di sana. Jadi atas nama saya wakil dari jamaah Jawa Tengah Pekalongan terhadap pengurus Krian mengucapkan matur suwun dalam acara akad nikah. Akhirnya kita yang ada di Krian keraton untuk bulan Februari Maret niki libur. Maret kan masuk Ramadan, ngoten nggih. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan di bulan April. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Monggo barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Gus, kula badhe tanglet. Katanya manusia itu dikatakan dalam hadis la haula wala quwata tidak bisa apa-apa gitu. Semuanya adalah kehendaknya. Baik itu berupa ibadah maupun yang bukan ibadah atau yang melanggar kepada Allah. Seperti itu, mohon maaf mungkin bahasa saya kurang enak. Jadi semuanya kan kehendak Allah. Terus kok disiksa lah itu loh, disiksa. Itu pertanyaan saya, maaf saya jamaah baru mungkin masih 3 kali ini gitu Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sadar dan paham kalau semua itu atas dasar illa billah, hanya orang yang hatinya menerima dinul haq. Hati lo ya. Orang yang menolak pasti tidak ada iman kalau dirinya itu yang tidak berbuat. Pasti dia itu tidak beriman kalau yang berkehendak itu Allah. Pasti dirinya. Karena hal sepele seperti inilah mengapa Allah itu mengadabnya. Satu. Nomor 2, sebelum kita diadab, Allah tidak pernah menghukum satu kaum manakala terlebih dulu Allah itu tidak mengutus utusannya minkum yang dari golongan mereka. Gak mungkin. Artinya apa Pak? Allah terlebih dahulu pasti mengutus utusannya untuk menyampaikan tentang masalah ajaran yang lurus ini. Setiap nabi dan rasul, inti penyampaiannya beliau itu membawa ini. Nek coro syariate macem-macem. Syariate Nabi Muhammad dengan Nabi Isa nggak sama. Cuman hakikatnya semua sama. Buktinya, lihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, ini Allah dawuh, Muhammad, aku ora tahu ngutus utusan sadurunge awakmu.
Aku tidak pernah mengutus utusan sebelum kamu Muhammad. Itu artinya termasuk kamu. Kecuali mereka iku wajib membawa dan menyampaikan wahyu intiku. Inti wahyuku apa? Rupane wahyu inti tadi la ilaha illa ana. Niki Pak, tahapan-tahapan syariat, torikot, hakikat, makrifat. Jahri, sirri, sirul asrar, fana'u dzikri. Ini inti. Aku tidak pernah menghukum dan memusnahkan satu kaum sebelumnya aku tidak mengutus utusaku untuk di situ. Jadi setiap kaum pun Pak, Allah itu mengutus nabi dan rasulnya. Cuman sejarah mulai awal nabi siapapun, rasul siapapun dihancurkan. Alasannya cuman situ, hanya satu. Ditolak. Urusan berapa jedahnya pirang tahun, berapa tahun setelah itu disampaikan, itu urusan Allah. Berapa tahun? Sekarang saya bicara saya mulai tahun 2000 Pak menyampaikan dinul haq niki. Pertama secara sembunyi, kedua terang-terangan. Jujur, saya 2000 sampai 2005 secara sembunyi-sembunyi. Saya enggak menyampaikan secara umum seperti ini, enggak. Apalagi diekspos di dalam media sosial. 2006 saya break 1 tahun. Saya tidur. 2007 mulai saya sampaikan itu dengan terang-terangan di tengah umum sampai sekarang. Kapan nanti saya itu dipreino Gusti Allah? Apa dipreino itu Pak? Diliburkan Allah untuk tidak menyampaikan ini kapan? Mesti ada waktunya. Setelah itu tatkala masih tetap ditolak oleh Allah, ditolak oleh manusia ajaran dinul haq ini, ya sudah, Allah akan mengutus utusan yang lain untuk membumi hanguskan. Dan ini sejarah dulu para nabi dan rasul memang seperti itu. Dibuka kisah di dalam Al-Quran, kisahnya nabi siapapun seperti itu Pak. Sampai ingat mungkin tahun 2025 salah satu daerah kita kena tsunami. Ya 2024 apa 2005 apa 2004. Pas di situ bulan Desember 2006 nggih. Tanggal 25 kalau nggak salah. Itu bentuk Allah membumi hanguskan. Mungkin kita dengar cara Allah menghanguskan itu dengan gempa. Ditimbunlah kita dikubur oleh Allah lewat bangunan atau lewat tanah longsor.
itu sebab Gusti Allah wis pegel. Ngerti? Gusti Allah pegel ya. Wis ngono kuwi. Langsung ngutus utusan malaikat tadi. Jawa Timur, nah ini Jawa Tengah atau Jawa Barat atau di luar Jawa, kapan ini? Itu pasti terjadi. Pasti. Iki Quran loh, Pak. Saya berkata Quran, dasar Quran. Kisah-kisah itu terjadi. Makanya untuk menghadapi masalah wa ahlakna, kata Allah, membumi hanguskan. Oke, kita ayo sekarang lekas kembali kepada Allah. Iman, maksudnya iman itu lekas kita kembali. Jadi kalau toh itu memang Allah, semuanya Allah, lah mengapa kok ini disiksa? Karena ini tidak percaya kalau semua ini karena Allah. Kan di situ ada istisna, Pak. Ada yang dikecualikan. Siapa yang tidak disiksa? Mereka lah yang tidak hanya beriman di lisan, tapi sampai ke hati. Lesannya tidak hanya mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tapi hatinya, keadaan itu imannya betul-betul pada. Lah kalau ini tidak disiksa. Olehnya kita disiksa oleh Allah itu karena, mohon maaf, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir tapi wa ma hum bimumin. Lesan aja kita beriman semua milik Allah, lesan aja kita bicara semuanya itu Allah, tapi prakteke ati boten ngoten. Makanya dikatakan dalam surat Al-Baqarah, wa ma hum bimuminin. Ini bukan termasuk golongan orang yang beriman. Hanya sepele itu, Pak ya, masalah iman. Nyekutokake Allah dengan dirinya yang melakukan. Dirinya merasa yang melakukan, loh, menyekutukan Allah. Persoalan sepawele seperti ini. Terus bagi Allah sendiri itu hak mutlak sudah, nggak bisa diganggu gugat. Itu Pak jawabannya. Jadi bukan karena mereka itu hatinya betul-betul beriman seperti apa yang dikatakan di lisan, tidak. Dia itu sebetulnya, mereka itu lisannya mengatakan semua karena Allah, tapi hati kita sebetulnya tidak. Kita sholat lillahi ta'ala, ngoten nggih, ditutup niat ngoten. Lah lillahi ta'ala karena Allah, iki lho prakteke ati iman kita tidak seperti itu. Sik merasa kita yang bisa melakukan, ngoten nggih. Makanya jangan heran nafsu kita itu akhirnya menyeret kita ingat terhadap selain Allah. Injih. Saged diterami, Pak? Nggih, monggo. Barangkali ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yen saya Gus menawi jenengan ngistilahaken dinul haq, napa mboten damel dinul Islam? Terus tunggal nggih nomor kali sing disiksa sinten niku Firaun niku jasate napa ruwe? Ngoten. Kok saniki tasik wutuh ngoten. Nggih. Nggih. Pun cekap Gus. Mengapa saya tidak mengatakan dinul Islam? Karena dinul haq itu dinul tauhid. Islam kita itu bertauhid enggak? Tergantung. Kalau Islam kita itu tauhid, bertauhid, apa sih bertauhid? Mengesahkan Allah. Konteks iman kita tidak ada iman selain Allah.
berarti Islam kita kafah. Saiki kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah Islam kita sudah kafah atau belum? Islam sudah kafah adalah Islam yang bertauhid. Islam yang bertauhid adalah Islam yang iman kita mengesahkan Allah. Lawang dalam hatiku masih ada iman selain Allah. Air bisa mendatangkan, menghilangkan rasa haus. Berarti Islam kita belum kafah, belum sempurna. Karena hatiku masih ada iman selain Allah yang bisa memberikan manfaat. Mengapa tidak memakai dinul Islam? Padahal inna dina indallahil Islam. Sama. Karena Islam yang sesungguhnya adalah Islam yang kafah. Islam yang kafah adalah Islam yang bertauhid. Makanya di dalam tafsir Jalalain ya. Bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Ngaten niku. Dinut tauhid. Wa dinil haq, agama yang benar. Agama yang benar adalah agama yang bertauhid. Nah, apapun agama jenengan kalau bertauhid itulah Islam yang sempurna. Makanya inna dina, sesungguhnya agama indallahil Islam yang diridhoi di sisi oleh Allah adalah Islam itu apa sih? Pasrah. Wa aslimu lahu. Dengan kepasrahan yang benar itulah maka akhirnya Anda selamat. Kita akan bisa pasrah manakala jenengan iki terlebih dulu wa anibu ila rabbikum. Iman jenengan itu kembali kepada Allah. Kepada Allah iki sing tak maksud bukan nama lho Pak nggih. Harus kembali kepada yang sebenarnya. Wa anibu do baliyo sira kabeh ila rabbikum maring pangeranmu. Makrifat nang pangeranmu dulu. Setelah itu wa aslimu lahu, baru kau bisa pasrah. Kalau Anda belum ketemu Allah, nggak bisa pasrah Pak. Itu hanya di lisan. Umpama sampai ini duwe sepeda motor tengah jalan, sampai ini ada hajat nang kali, ada rumah jauh, ada orang jauh, terus sampai ngeten, belum menemui orang itu, wong aku pasrah ya, sepedaku tungguin, saya tak nang ke sungai. Gak ketemu, apa itu diwasani pasrah? Pasrah sing bener, saiki nang Allah. Kita tahu semua itu Allah, ya ngaten nggih? Oke. Saya sebagai petani, api elek apa cari Allah. Aku jan pasrah. Tapi belum ketemu nang Allah. Ngomong tok kula niki ditakoki. Son, sapa sing nyukulno tandurane? Ya Allah. Allah. Sing gedekno sampak ngowo? Allah. Aku iki mung sekedar sak dermo ikhtiar usaha. Lah ngoten nggih? Tak emes, tak dadai dan lain sebagainya. Apa kata nanti dadine? Yun sewu Pak. Ketika padi saya itu sudah menguning 3 hari mau saya panen, malam dihabiskan tikus. Ditanya, Son, sapa sing ngentekno? Padi kemu. Gak mungkin ngomong Allah. Pasti ngomong tikus. Nek gak dicolong wong ya dicolong wong, nek dicolong icolong kae lho, mesti ngono. Mesti Pak, di dalam hati kita itu ngerunjal.
ngitung bondone aku mau berapa, tenagane berapa lah ngoten nggih. Waktune Gusti Allah kayak dijak hitung-hitungan. Padahal semuanya yang berlaku, yang berafal itu Allah. Cuman aja kita tidak tahu. Pasrah yang tidak ketemu pada Allah ikilah Pak, pasrah kita itu guyon, gurau, tidak sungguh-sungguh. Makanya wa aslimulahu itu akan terjadi, pasrah itu akan benar manakala jenengan ini wa anibu ila rabbikum terlebih dulu ketemu Allah. Itu surat Az-Zumar ayat 54. Tidak bisa. Makanya kalau kita tidak kafah islami, ojo kesususik ngaku-ngaku agama Islam di mata Allah. Gak di mata manusia loh Pak. Kalau di KTP sih memang Islam. KTP-nya Islam. Dilihat imannya secara jasmani tiap hari, bukti nih iman kita sholat, zakat, puasa, haji. Betul Islam. Tapi ruhaniyah kita bagaimana? Sepanjang belum makrifat, Islam kita belum kafah. Udhulu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, udhulu masuklah kau di dalam fisilmi agama Islam kafah dengan sempurna. Al-Baqarah 208. Dikongkon nyempurnaake. Wis iman kok kongkon mlebu Islam maneh. Mestinya habis Islam, iman, ihsan, gak turun maneh. Ayatnya kan mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Kok ya dikon udhulu fisilmi kafah, hei wong sing iman, sempurnakno Islammu. Artinya banyak di antara kita sebagai umat Islam, orang yang beriman itu belum ihsan. Paham? Islamnya belum sempurna, hanya jasad tok. Roy iki sampai kali kulo masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Mengapa kami tidak mengatakan dinul Islam atau kok mengatakan dinul haq atau dinul tauhid? Karena ini ajaran yang di dalam Islam itu ada yang tidak keislaman seseorang itu ada yang kurang sempurna, ada yang sudah sempurna. Kalau sudah mengatakan dinul haq ay dinul tauhid, berarti Islam yang sempurna. Satu. Nomor dua, sing disiksa iku jasate apa roe. Fir'aun iku pun kita gak usah ngomong Fir'aun kadoan, diri kita sendiri. Ketika saat jenengan iku diterak garwa sampai cucuk petik, ati sampean loro enggak? Ketika jenengan di posisi orang yang banyak hutang, ati sampean gersah mboten? Iku tondok roh sampean wis disiksa. Terus jasad sampean ngalami enggak? Melok panas, melok loro. Nah iya, podo berarti sing disiksa tidak hanya ruhnya, tetapi ruhnya saja. Ndak, tetapi sekalian jasad. Mangan saiki ya boleh gak enak, turu gelebekan. Pinginnya itu bunuh, membunuh. Nggih mboten? Mangkel terhadap si A si B. Tak was-wasi rasane. Tak tolong-tolong tiba-tiba mentung. Nah jajal. Hati sampean gak gremet-gremet ngoten niku. Janjine utang ono duit daman-daman, duit masjid misalnya, duit kumpulan ben tak sauri, temen ya emben rong dino dadi 2 tahun. Iki jarene ditolong mentung wis sampean greget-greget. Paisa niki ae. Mlaku kepethuk lho Pak, gak gelem nyopo. Wis. Karena ada pembatas. Masya Allah.
Dunia rusak terjadi karena memang di dalam hati kita ada sifat yang dicela. Riya, takabur, hasud, iri, dengki, dan lain sebagainya. Begitu. Siapapun kita orangnya, manakala masih membara sifat-sifat itu, gak iso nyaman pak, hati gak iso nyaman. Jadi Fir'aun itu sama dengan kita. Yo disiksa jasate luweh-luweh disiksa roh. Kita aja sendiri. Sebelum kita mengenal Allah pasti seperti itu. Walaupun kita kaya, takut, bentuk kita takut kehilangan kekayaan, kehilangan omset kita, kehilangan jabatan kita, rasa khawatir lu sudah siksa. Sudah termasuk siksa di dunia, apalagi di akhir. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ya wis, tertanda sudah. Makanya lepasin semua itu. Ada lagi? Cukup? Ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus niki badhe tanglet. Kita niki sebagai manusia, manungso nggih. Waktu dilahirkan niku dalam keadaan suci. Waktu bayi niku procot niku kan keadaan bersih. Terus nglakoni urip sampai saprene, sampai gede, sampai tua niku napa nggih mboten karu-karuan, hati niku pun mboten karu-karuan, sifat mboten karu-karuan. Terus dos pundi carane kita niku saderenge mati niku dalam keadaan napa nggih bekol bin salim, ati sing bersih, dados kaya bayi wau. Nah niki carane dos pundi? Pun matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka surat Ali Imran 31. Dibuka surat Az-Zumar ayat 54. Niku carane. Pertama, ikutono Rasulullah. Artinya jangan diikuti secara syariatnya saja. Ikuti sampai ke hakikatnya. Otomatis kita harus terima ikut dinul haq. Dinul tauhid. Rasulullah sudah tidak ada. Dan sekarang kita mengacu siapa? Tabi'ina solihin. Beliau-beliau yang menjelaskan tentang dinul haq. Mintalah kita petunjuk terhadap beliau-beliau. Mohon maaf, kalau itu sudah kita lakukan, kita terima. Inilah maksud Az-Zumar 54. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah kau pada Tuhanmu, imanmu. Akhirnya jenengan ketika saat jenengan kholwat, itu tujuannya adalah menghapus semua iman-iman selain Allah. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang sudah tinggalkan iman selain Allah, maka dia akan pasti beriman pada Allah. Barang siapa yang di dalam hatinya meninggalkan selain Allah, dia akan bertemu Allah. Lakukanlah hal itu min qabli ayyatiyakumul adab, sebelum datangnya kematian. Sebab jikalau itu belum kita lakukan, kok yo summa matu, kemudian kita mati, apa ayatnya? Summalatun sorun, kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Berarti mafhum mukhalafah dari ayat 54 Az-Zumar itu, barang siapa yang kembalinya pada Tuhan tentang imannya sebelum mati, ayat yang terakhir summalatun sorun, lanafi itu tidak ada, summatun sorun, maka dia akan mendapatkan pertolongan. Itu caranya. Allah bertajalli lewat Jaya Baru setiap tahun.
di bulan Ramadan. Mengupas mulai awal dasar tauhid, dinul haq, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, rukun iman, dan lain sebagainya. Aqaid seket udah dibahas tentang berikut. Bagi Anda yang pemula belum, kami harap untuk bermukim di pondok atau tidak bisa bermukim, boleh duduk atau duduk ini ku bar ngasar kaliban. Rencana ini bar ngasar kalibar taraweh. Bar ngasar mungkin saya nanti akan mengkaji kitab Ihya. Bar taraweh langsung kita dasar tauhid. Rencananya begitu. Kalau nggak bisa rawuh di rumah, Allah melonggarkan lewat live streaming langsung. Penak toh? Kurangnya apa Gusti Allah? Ngene kok kita si alasan ae ya mbuh rek. Ya mbuh, ngerti ya mbuh amen. Saya nggak tahu udah. Makanya bagaimana Gus, saya kok pingin mengikuti ngaji jenengan tiap hari, bagaimana caranya? Ya udah, masuk oning channel Ponpes Jaya Baru. Pun sampean klik teng mriku, sampean subscribe, sampean apa namanya loncengi sampean aktifkan. Mungkin setiap kali saya mau live mesti sampean dapat notifikasi, dapat pemberitahuan dari Google bahwasanya sekarang bisa mengikuti live. Dan atau sampai lihat status kulo setiap hari saya itu malam hari kalau sudah selesai saya menjawab WA jenengan, biasanya kulo nek mboten lali, kulo pasang status besok itu saya ngaji di mana jam berapa, biasanya gitu. Jenengan tahu, oh ning Krian, oh ning Sidarjo, pasti tahu. Nggih. Ada lagi Pak? Cukup? Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang diberikan Allah terhadap diri kita semuanya terkait masalah sandaran-sandaran ilmu yang khusus tentang masalah pembenahan ruhaniyah. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian beliau menekankan pada pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan untuk mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak para pendengarnya untuk tidak hanya memaknai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.